Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee Waalaikumsalam. Hari ini kita minggu ketiga untuk kegiatan Ramadan bersama ICMI untuk wilayah Moskow, untuk wilayah Rusia. Nah, dengan tema, tetap produktif di bulan Ramadan. Eee, di sini kita bersama dengan, Mbak Mutia Esvan ya. Nah, ternyata Mbak Mutia ini saya udah ngelihat, CV-nya, Masya Allah banyak banget, hasil karya yang beliau produksikan, tulisannya sendiri, kemudian baik itu buku, biografi, kemudian, nah, mmm, ini ke, ketua kita dulu ya, ketua, ICMI dulu ya, begitu. Baik, saya persilakan kepada, Bapak Ketua kita, Pak Fauzi Bustami, untuk memberikan sedikit, pembuka di acara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mbak Mutia, teman-teman ICMI, serta teman-teman mahasiswa lainnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama ICMI, saya ingin menyampaikan terima kasih pada Mbak Mutia atas kesediaannya untuk berbagi kepada kita dengan tema tetap produktif di bulan Ramadan. Belajar penulisan kreatif, tips dan trik untuk pemula dan rahasia menjadi penulis handal. Ini selalu menjadi tantangan, khususnya buat saya. Karena teman-teman saya di sini ada penulis, udah canggih-canggih nih sebenarnya teman-teman. Ini menjadi tantangan sendiri setelah saya bergaul dengan teman-teman yang hebat-hebat ini untuk menjadi penulis. Dan alhamdulillah walaupun masih sangat sangat terbatas, saya sudah terkena virus mereka walaupun masih sangat terbatas ya. Sudah memulai satu langkah walaupun belum dilanjutkan dengan langkah kedua. Kita berharap bahwa pertemuan kita, sharing kita ini bisa memberikan manfaat yang buat kita semua, karena kita sebenarnya tidak hanya tetap produktif di bulan Ramadan. Saat ini kita juga menghadapi tantangan dengan COVID-19 ini, sehingga di mana bahwa kita dalam konteks COVID ini juga bisa tetap produktif. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan silaturahmi kita akan terus terjalin meskipun setelah usainya sharing ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzi untuk kata pembukanya. Ya, jadi memang yang kita hadapi sekarang ini bukan cuma Ramadan ya. Jadi kalau menurut saya dari virus corona yang terjadi pada kita, sebenarnya kita bisa ambil hikmahnya gitu dengan produktif di rumah. Yang saat ini aja semuanya sudah dilakukan work from home gitu ya, belajar from home gitu. Nah, mungkin narasumber kita Mbak Mutia ini bisa memberikan sedikit motivasi-motivasi ke kita, semangat bagaimana menjadi penulis yang handal begitu. Tapi sebelumnya ini ternyata Mbak Mutia ini saya lihat tahun kelahirannya sama dengan saya, seperti itu. Oh iya. Iya. Baik, kalau begitu langsung saya persilakan kepada Mbak Mutia untuk waktunya. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan untuk bisa silaturahim dengan teman-teman yang ada di Rusia gitu kan. Salah satu artinya saya ke sana itu tahun ini, tapi karena beberapa teman-teman penerbit. Nah, kalau berbicara tentang tema penulisan kreatif, sebenarnya kebetulan sekali ya, saya sebenarnya punya satu semacam unek-unek sekaligus harapan sekaligus mimpi mungkin ya untuk perbukuan di Indonesia, terutama karena memang terus terang saya basicnya sebenarnya pekerja kreatif di industri buku selama sekitar 14 tahun terakhir. Saya berkarir utamanya karir utamanya itu sebenarnya di industri buku di beberapa penerbit. Kemudian per tahun ini saya mencoba untuk bikin kelompok penerbitan saya sendiri. Ada beberapa penerbit yang ada di bawah naungan kelompok penerbitan saya. Dan salah satu hal yang menjadi keresahan saya selama beberapa tahun terakhir ini adalah sedikitnya jumlah penulis non-fiksi yang berkualitas di Indonesia. Saya tidak berbicara lagi tentang penulis fiksi, karena penulis fiksi, alhamdulillah kalau misalnya ditanya, ada banyak beberapa teman yang sedang tinggal atau kuliah di luar Indonesia gitu, kemudian mereka bertanya kepada saya, sekarang gimana sih daya baca dan tingkat baca di kalangan anak muda atau di kalangan masyarakat secara umum di Indonesia begitu kan. Itu selalu jadi pertanyaan. Karena kadang-kala kita dilihat kita sendiri gitu ya, kita sendiri melihat wah Indonesia itu gairah bacanya kurang. Orang Indonesia tuh lebih sering browsing di all shop itu ya beli kosmetik misalnya, atau beli perkakas elektronik dan sebagainya, tapi jarang yang browsing cari toko-toko online yang jual buku begitu kan. Banyak yang beranggapan seperti itu. Tapi sebenarnya teman-teman sekalian, kalau misalnya dilihat selama 5 tahun terakhir di kalangan di Asia atau mungkin kita bicara mungkin Asia Tenggara gitu ya, di Asia Tenggara Indonesia tuh termasuk yang cukup baik perkembangan perbukuannya, perkembangan anak muda membaca. Jadi anak muda di Indonesia tuh anak muda membaca itu perkembangannya sungguh luar biasa sekali selama 5 tahun terakhir. Terutama ketika mulai muncul banyak aplikasi-aplikasi untuk membaca online gitu, seperti Wattpad, ada Storyal dan sebagainya. Banyak aplikasi untuk membaca dan menulis online, platform-platform seperti itu yang ternyata membuat anak muda Indonesia ini jadi jadi gairah untuk membaca dan menulisnya itu sangat pesat gitu ya. Hampir setiap hari itu selalu ada yang masuk ke email saya itu, ke email penerbit saya untuk kirim naskah atau mungkin sekadar bertanya-tanya tentang kepenulisan. Tapi ini di kalangan anak muda gitu. Di kalangan anak muda sebenarnya di Indonesia itu cukup cukup menggembirakan lah gitu kan. Tapi di lain sisi yang agak sedikit mengenaskan adalah justru di kalangan pembaca dewasa. Pembaca dewasa itu tingkatnya menurun drastis jika dibandingkan dengan mungkin ada kurang lebih golden eranya dunia perbukuan Indonesia itu tahun 2012, 2013 sampai 2015. Kurang lebih di tahun-tahun itu sebagian besar buku yang diproduksi oleh penerbit dan juga dijual di toko-toko buku adalah buku-buku untuk pasar dewasa. Gitu, buku-buku mulai dari buku tema keislaman, kemudian tema mungkin pengembangan diri dan sebagainya. Atau mungkin 50-50 lah antara buku untuk pasar dewasa dengan pasar remaja gitu kan. Tapi beberapa tahun, sekitar 3 tahun terakhir ini justru diambil alih oleh pasar remaja, karena kalau di penjualan di toko buku di Indonesia tuh secara total nomor 1 adalah fiksi remaja yang dibeli oleh anak-anak remaja. Itu baru kemudian yang kedua adalah
buku anak, kemudian baru yang ketiga adalah buku lain-lainnya. Artinya apa? Artinya kita ini kan mungkin yang secara usia mesti dibilang udah dewasa gitu ya. Sudah usia dewasa, ternyata di Indonesia itu menurun begitu kan, menurun tingkat daya bacanya, daya beli bukunya kalah dibandingkan dengan anak muda gitu kan. Kenapa demikian? Saya coba untuk menganalisis dan coba untuk berpikir gitu kan. Bisa jadi ada beberapa teman penerbit mengatakan bahwa perkembangan ini berbanding lurus dengan tingkat eksistensi orang-orang Indonesia ini di sosial media. Walaupun hanya sekadar membaca berita atau kemudian membaca postingan-postingan di sosial media, di Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Jadi orang-orang dewasa Indonesia ini habis waktunya untuk baca postingan di sosial media gitu. Termasuk para akademisinya, termasuk para praktisinya, para profesional di bidangnya masing-masing. Sehingga waktu untuk waktu untuk mau menulis, mengelaborasikan pikirannya menjadi sebuah karya itu sangat berkurang gitu. Itulah kenapa mungkin bisa jadi, saya juga nggak tahu karena belum pernah ada penelitian yang pasti gitu ya. Itulah kenapa bisa jadi menjadi salah satu sebab kenapa jumlah orang dewasa yang membaca buku dan membeli buku di Indonesia itu menurun cukup lumayan signifikan. Karena saya juga mengamatin itu gitu kan ya. Padahal di sekitar setahunan terakhir ini ada perkembangan yang cukup bagus di Indonesia. Kalau mungkin Bapak Ibu memperhatikan tema-tema non-fiksi yang agak sedikit berat kalau kita bilang ya, itu lagi digandrungi baik di kalangan anak muda maupun di kalangan yang pembaca dewasa gitu ya. Salah satunya dimulai dipantik oleh boomingnya buku-bukunya Harari. Jadi buku Yuval Noah Harari ternyata saya pertama kali melihat gelombang bestseller buku Harari ini kalau salah tahun 2017 itu waktu masih di Belanda itu saya lihat di semua toko buku itu bestseller. Kemudian saya ke beberapa negara dan kota di Eropa waktu itu di semua toko bukunya buku Harari itu bestseller. Ketika kembali lagi ke Indonesia ternyata sudah mulai banyak orang yang membaca Harari dan akhirnya diterbitkan oleh salah satu penerbit di Indonesia dan juga bestseller juga. Harari menjadi pemicu larisnya buku-buku bertema sains populer di Indonesia saat ini. Buku tentang, mungkin kita tidak membayangkan bahwa tahun-tahun sekitar 2 tahun terakhir ini, dari anak muda sampai yang dewasa itu berburu buku sains populer tentang DNA, tentang gen, tentang genom. Itu hal-hal yang saya sendiri mungkin sebagai penikmat buku-buku tema non-fiksi seperti itu hal yang dulu mungkin sekitar 5 sampai 10 tahun yang lalu saya tidak membayangkan bahwa pada suatu titik pembaca di Indonesia mau untuk diajak menikmati buku-buku tema seperti ini gitu ya. Begitu pula buku-buku tema sejarah yang populer gitu seperti sejarah kota. Buku sejarah kota di Indonesia itu sangat diminati sekali. Ada salah satu yang paling bestseller itu kalau di sini ada pembacanya Simon Sebag Montefiore ya, dia kalau nggak salah orang Rusia ya kalau nggak salah. Montefiore ini banyak menulis buku-buku tentang sejarah kota. Salah satu yang bestseller adalah tentang sejarah kota Yerusalem. Bukunya tebal sekali segini, tapi di Indonesia itu sudah terjual mungkin belasan ribu eksemplar gitu. Tapi pada bukunya tebal, harganya juga lumayan gitu. Harganya lumayan tapi dimakan. Artinya apa? Artinya ada satu pasar yang ada satu ceruk pasar di dunia perbukuan. Kalau saya berbicara tentang perbukuan, yang sebagian besar sekitar 90% mungkin diisi oleh penulis-penulis luar, oleh buku-buku terjemahan. Saya sebagai orang yang saya pernah bekerja sebagai editor akuisisi. Jadi editor akuisisi ini pekerjaan kami membeli copyright buku-buku yang ada di luar, kemudian kami beli, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kebetulan saya fokusnya memang di tema-tema non-fiksi karena itu menjadi salah satu kegemaran saya, gitu kan. Saya membeli banyak copyright buku-buku tema sejarah kota, sejarah Istanbul, kemudian Paris, London,
Kairo, kemudian ada beberapa yang lain, dan itu semua dimakan oleh pasar pembaca di Indonesia. Tapi lagi-lagi itu semua ditulis oleh orang luar. Lalu seperti saya bilang tadi di awal, saya sebenarnya punya semacam harapan bahwa para akademisi, para profesional, dan para praktisi di Indonesia itu mau untuk mulai menyisihkan waktunya dan mengisi ceruk pasar yang diisi oleh kebanyakan penulis di luar gitu. Karena seringkali ketika kita berbicara tentang penulisan kreatif, kadang-kadang dibawanya lebih ke penulisan kreatif berarti menulis novel misalnya, atau penulisan kreatif berarti mungkin menulis status-status di media sosial dan sebagainya. Itu memang salah satu bagian dari penulis kreatif, tapi mungkin mumpung ketemu dengan banyak akademisi muda di sini sepertinya gitu kan, dan profesional muda, saya sebenarnya sekaligus untuk memberikan insight lah gitu, bahwa pembaca di Indonesia itu sebenarnya menunggu juga gitu kan karya-karya dari penulis Indonesia yang mau konsen di bidang yang di penulisan non-fiksi dengan tema-tema mungkin bagi teman-teman sekalian merasa temanya berat nih, non-fiksi itu kayaknya orang Indonesia nggak mampu nih dan nggak sanggup, nggak ada yang baca. Enggak kok, sekarang justru tema non-fiksi itu lagi dicari dengan tema-tema yang beragam. Tapi saya terus terang ya, saya sebagai penerbit buku kadang mencari akademisi yang mau menulis sesuai dengan latar belakang keilmuannya itu susah sekali. Biasanya, aduh Mbak, udah habis nih waktunya buat nulis jurnal gitu. Karena tingkatan grade-nya jurnal itu lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan menulis buku gitu ya. Saya mau maklumi juga sih bahwa ada tuntutan-tuntutan akademis seperti itu gitu ya. Tapi mungkin dia siapa tahu kalau kalau masih ada waktu sisa bisa menulis mungkin buku tentang sejarah kota-kota di Indonesia bisa jadi, atau mungkin sains populer yang di custom sesuai dengan kebutuhan Indonesia atau latar belakang Indonesia. Saya ingat pada satu hari ada seorang pembaca bertanya ke saya, waktu itu dia habis baca buku tentang DNA kalau nggak salah ya, atau tentang gen atau DNA begitu. Kemudian dia bertanya, Mbak, ada nggak sih penulis Indonesia yang nulis buku tentang gen, tapi gen orang Indonesia? Jadi karena bagi dia ternyata dia dan beberapa temannya itu penasaran, gen orang Indonesia dan gen orang bangsa lain itu sama nggak sih, atau beda, atau bagaimana gitu kan? Itu sebenarnya kan bahasan yang berat gitu ya. Tapi sama beratnya dengan buku-bukunya Harari sebenarnya secara tema gitu kan. Sapiens dan Homo Deus itu sebenarnya kan bukan buku yang ringan-ringan banget kan sebenarnya gitu. Tapi mereka menikmati, bahkan jadi kayak lifestyle baru di kalangan anak muda Indonesia kan sekarang lifestyle-nya dengerin musiknya tuh musik indie sambil nenteng bukunya Yuval Noah Harari kemana-mana. Jadi kalau udah nenteng Sapien itu udah keren gitu sekarang image-nya gitu ya. Dan itu jadi menurut saya jadi image yang bagus. Paling tidak mereka antusias dalam membaca karya-karya mungkin yang tidak sekadar yang butuh pemikiran gitu kan. Jadi kalau saya ditanya, mungkin di sini ada yang mau memulai menulis gitu, memulai menulis dan bertanya tema apa sih yang bisa ditulis? Saya rasa sebenarnya tema yang mungkin sesuai dengan latar belakang akademis Bapak Ibu sekalian di sini tidak ada masalah mungkin ya, yang mungkin ada yang mendalami tentang sejarah dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya, itu semua adalah tema-tema yang lagi dibutuhkan sebenarnya oleh pembaca di Indonesia. Dan sebenarnya selama ini kadang-kala saya bertanya gitu kan, ketika kalau untuk buku non-fiksi saya pernah bertanya apakah pembaca itu akan memilih buku karya orang Indonesia ataukah orang luar yang diterjemahkan ke Indonesia. Mereka sebagian besar dari mereka bilang mereka akan memilih buku karya orang luar yang diterjemahkan ke Indonesia. Kenapa demikian? Karena mereka merasa hasil karya
penulis luar itu lebih kredibel, lebih bisa dipercaya, lebih risetnya itu lebih matang gitu. Itu menurut mereka gitu kan. Padahal kan saya tahu bahwa di Indonesia ini baik yang mungkin masih yang tinggal di Indonesia maupun sedang sekolah di luar punya kemampuan akademik yang sebenarnya tidak jauh beda dengan penulis-penulis luar yang menulis ini tadi gitu kan. Cuma permasalahannya siapa yang mau duluan memulai tadi sebenarnya. Kita semua kadang-kadang selalu berkutat dengan permasalahan. Kita punya ide, kita punya punya banyak kerangka strategis dalam otak kita yang ingin kita tuangkan, tapi kita tidak memulai. Sehingga peluang-peluang itu kemudian diisi oleh penulis-penulis lain terutama dari luar negeri gitu. Bahkan untuk buku-buku tentang Indonesia saja, sebagian besar yang saya waktu itu saya terbitkan ya buku-buku dari luar, karena susah untuk mencari penulis Indonesia yang mau menulis dengan baik tema tentang sejarah kota Surabaya aja, itu susah banget loh nyarinya. Bahkan untuk nyari yang versi terjemahannya aja juga jarang begitu yang mau. Padahal itu pasar begitu, itu pasar dan orang suka untuk baca buku-buku tema sejarah kota seperti itu gitu kan. Nah, itu mungkin sekedar pengantar dari saya. Artinya apa? Artinya menulis bisa jadi tidak perlu harus dalam bayangan kita mungkin apa yang lagi populer di kalangan masyarakat, maka kita menuliskan itu gitu. Tapi menurut saya kita juga bisa menulis dari apa yang memang dekat dengan kita gitu, dekat secara keilmuan, dekat secara pengalaman, yang kita cukup banyak tahu, kita punya banyak referensi dan kita menuangkannya juga jadi lebih mudah gitu kan. Dan pasar-pasar yang niche seperti itu, pasar yang tematis, itu sebenarnya di Indonesia juga lagi berkembang ya. Jadi jangan takut untuk menulis satu hal yang kayaknya belum ada yang nulis nih Mbak, aku mau nulis tentang misalnya tentang biomedis dan sebagainya. Justru ketika itu menarik dan bisa dibaca oleh pembaca umum, itu akan menjadi satu hal yang menarik menurut saya gitu kan. Karena saya juga lagi dalam proses mencari penulis-penulis yang mau untuk menulis di tema-tema non-fiksi yang populer itu tadi gitu kan. Karena ya banyak permintaan, terutama ada juga yang sekarang malah mulai penasaran tentang kayak dunia artificial intelligence, kemudian industri 4.0, 5.0, kemudian artinya tema-tema yang terlihat agak berat, tapi sebenarnya menarik bagi pembaca kita sekarang gitu kan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya ditanya bagaimana sih sebenarnya menulis kreatif itu harus dimulai dari mana? Kalau menurut saya dimulai dari yang paling kita tahu, paling kita paham, paling dekat dengan diri kita, dan coba untuk dituliskan seolah-olah seperti kita memang sedang ngobrol dengan teman atau sedang diskusi seperti ini, pointer-pointernya, atau sedang berdiskusi dengan kita, sedang menjelaskan latar belakang keilmuan kita dengan beberapa orang yang mungkin penasaran dengan apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita pelajari gitu kan, dan itu pasti akan jadi hal yang cukup menarik gitu kan. Mungkin sementara gitu Mbak Adi Irma, nanti bisa kalau misalnya ada yang mau detailin lagi, mungkin ini aja kita sambil diskusi begitu. Ya baik, terima kasih Mbak Mutia. Jadi saya melihat tadi yang Mbak katakan bahwa orang Indonesia tertarik dengan tulisan dari luar yang diterjemahkan ke Indonesia. Mungkin juga begini, mungkin juga begini ya menurut saya ya. Apakah mungkin mereka melihat nilai tambahnya atau menganggap selain kredibilitasnya itu menganggap wah lebih hebat nih dari luar gitu. Padahal sebenarnya orang-orang kita tuh jauh lebih pintar menulis gitu dibandingkan orang lain gitu. Tapi mereka ngelihatnya udah nilai plus aja, yang udah hebat aja dari luar gitu. Padahal nggak juga. Nah, contoh kecil aja yang pengalaman saya sendiri, buku saya judulnya Merangkul Beruang Merah. Saya tulis di sini, di Rusia,
tentang pengalaman saya berangkat ke Rusia, mulai dari mendapatkan restu ibu, sampai dengan saya pulang ke Indonesia dan saya bekerja. Penulisan di situ juga saya jelaskan bagaimana kehidupan di Rusia, kemudian belajar di sini, tantangan di sini tuh saya tulis. Nah, kemudian ada yang mengkaji, mereka menganggap kajian itu adalah translate dari bukunya orang Rusia sendiri. Padahal sebenarnya itu saya yang nulis orang Indonesia, cuman si pembaca yang mengkaji buku saya itu menganggap saya adalah orang Rusia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian dia tuliskan begitu. Jadi mereka nganggapnya udah wah aja, dan bagi kita di sini teman-teman mungkin itu nilai plus juga bagi kita kalau kita mau menuliskan tentang kehidupan yang ada di Rusia, kemudian tentang kota-kota di Rusia dan segala macamnya, itu suatu hal nilai plus juga bagi kita ketika kita menjadikan buku, kemudian dibaca, apalagi itu dengan tema yang sedang diminati orang Indonesia ya, yaitu tema non-fiksi tadi, seperti yang Mbak Mutia jelaskan tadi. Baik, Mbak Mutia, di sini sudah ada, wah banyak banget ini, udah ada 1000 pertanyaan, tapi yang saya nampak baru 3. Ya, baik. Ini pertanyaan yang pertama dari Mbak Rani, menjelaskan bagaimana cara manajemen membaca di saat alur informasi saat ini yang terlalu banyak, yaitu dengan banjirnya informasi, baik itu news dan media-media lain yang tadi Mbak jelaskan, begitu. Ya. Silakan, Mbak. Manajemen membaca. Jadi memang ini jadi bukan hanya permasalahan yang ada di kalangan pembaca di Indonesia saja gitu kan. Saya kadang-kala kalau ketemu dengan teman-teman penerbit yang ada di luar, terutama di Eropa, kadang-kala mereka juga curhat yang sama. Waktu itu saya lagi di Italia, kemudian ngobrol-ngobrol dengan salah satu penulis di sana gitu kan, dan penulis dan juga sekaligus dia penerbit buku. Mereka mengeluhkan daya baca anak muda Italia itu yang sangat menurun dengan drastis gitu kan. Jadi kalau dulu katanya masih ada tuh misalnya, apalagi sekarang di Eropa pada umumnya kadang-kadang udah susah ya, kita lihat orang misalnya di tram, di bis, di subway sambil baca buku. Mungkin kayaknya ya paling cuman berapa orang gitu kan. Beda mungkin dengan 10 tahun lalu ketika saya ke Eropa pertama kali itu kayak ya orang tuh masih membaca di mana-mana, tapi sekarang sudah sama aja lah gitu kan, di mana-mana kayaknya udah nggak jauh beda. Dan itu jadi problem memang, bukan hanya di kita saja gitu kan. Banyak masyarakat mungkin kebanyakan menganggap bahwa ketika sudah baca berita-berita yang online yang ada di portal-portal online, bagi mereka itu sudah membaca. Itu sudah membaca, itu sudah bisa dikategorikan membaca. Tapi bagi saya mungkin bisa dirasakan sendiri juga gitu kan ya. Ada satu hal yang berbeda ketika kita mengganti semua proses. Kita biasanya membaca buku, kemudian kita beranggapan akan udah baca berita online di detik misalnya, itu sudah sama dengan membaca gitu kan. Tapi pasti apa yang efek yang ditinggalkan kepada diri kita ketika kita full membaca suatu buku gitu, baik lewat memang buku fisik maupun lewat Kindle begitu, pasti beda gitu kan. Ada proses mencerna sesuatu, proses kita memahami sesuatu ke dalam otak kita dari buku yang kita baca, yang kita tidak dapatkan ketika kita sekadar baca berita-berita sekilas di portal-portal media massa gitu kan. Ketika kita membaca, kita mencerna sesuatu, kita sembari juga kita semacam mempertanyakan apa yang ditulis oleh penulis dalam bukunya tersebut. Sembari juga kita jadi diajak untuk mencari referensi-referensi yang relevan dengan apa yang kita baca, dan proses itu ya sebenarnya membuat kita itu jadi membuat otak kita itu jadi terus bekerja, dan informasi itu terus tersimpan di dalam kepala kita menjadi referensi-referensi yang nantinya kita akan butuhkan. Dan kadang kala orang sekarang memang ngerasa kayak udah nggak ada waktu deh buat baca buku begitu kan, sibuk tugas lain sebagainya, paper, disertasi, tesis dan sebagainya tuh udah kayaknya menyita waktu seharian gitu kan. Belum udaranya dingin luar biasa, jadi kayaknya udah penuh dengan hal-hal, belum lagi harus belanja, grocery shopping dan sebagainya. Jadi kayaknya udah nggak punya waktu lagi untuk sekadar membaca. Padahal tradisi membaca itu
hal yang kalau ditinggalkan kita pasti kayak ada ngerasa kurang gitu loh dalam diri kita gitu kan. Saya saja itu saya selalu memaksakan diri saya untuk membaca setiap hari, walaupun mungkin cuma sekadar 1 halaman, 2 halaman gitu kan. Tapi itu sebenarnya proses proses yang jangan sampai terputus, karena sekali kita terputus dari proses membaca, kita jadi membuat diri kita itu jadi jadi ya udah gitu, jadi berjarak dengan buku, dan sehingga akhirnya referensi-referensi baru atau tidak mengasah buku. Katanya buku kan tuh seperti pengasah, seperti otak itu katanya butuh otak itu seperti pedang yang butuh untuk selalu diasah gitu kan. Nah, bagi kita pengasah otak kita itu buku gitu kan. Itu yang membuat kita tuh selalu tajam, membuat kita tuh selalu penuh dengan referensi baru, dan selalu teringat apa yang pernah kita pelajarin dulu, apa yang pernah kita diskusikan dengan teman-teman kita gitu kan. Sehingga pada saat-saat krusial, terutama mungkin misalnya dalam kondisi seperti ini gitu kan ya, mungkin di Indonesia ketika banyak semuanya orang bekerja di rumah, semua orang belajar di rumah, ada banyak beberapa lapangan pekerjaan yang kemudian jadi terganggu dan sebagainya. Tapi ketika kita terbiasa untuk otaknya terasah gitu kan, dalam kondisi luar biasa seperti itu tetap bisa mikir gitu kan, tetap bisa mikir oke, maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya, membuat semacam planning yang dalam kondisi terdesak seperti ini gitu kan. Karena itu yang saya lihat di kalangan komunitas pembaca buku di Indonesia, ketika di awal mulai orang-orang di Jakarta dan beberapa kota Indonesia mulai kerja di rumah, mulai belajar di rumah, di sosial media pada umumnya waktu itu yang terjadi yang satu panik, yang satu penuh dengan mengeluh dan sebagainya. Saya lihat di sosial media teman-teman pembaca buku itu dari berbagai macam komunitas buku, mereka justru langsung bikin campaign tentang buku gitu, baca buku bareng, kemudian bikin live Instagram di mana-mana ngobrolin tentang buku, tentang penulisan dan sebagainya gitu kan. Jadi dari situ saya simpulkan bahwa orang yang membaca itu akan menjadi orang yang selalu punya tingkat kewarasan di atas rata-rata gitu kan, ketika dalam kondisi-kondisi semacam ini gitu kan. Dan itulah kenapa kemudian membaca buku itu selalu perlu. Dan manajemen waktu sih sebenarnya tergantung orang masing-masing ya, karena kan kita punya waktu kayak waktu enaknya kita masing-masing kan punya ya. Kalau saya biasanya lebih suka baca buku itu biasanya kalau pagi-pagi habis sholat subuh saya buka jendela sambil nunggu terang sebelum mulai kerja, saya biasanya baca buku gitu kan. Atau misalnya malam sebelum mau tidur gitu kan, atau sore-sore menyempatkan sekitar 2-3, kalau misalnya bukunya non fiksi kan kadang-kadang butuh diserap gitu kan, maksudnya butuh dipahami lebih gitu kan. Tapi kalau fiksi itu biasanya ya udahlah, tiba-tiba udah sampai 10 halaman, 20 halaman nggak kerasa aja gitu ya. Tapi rasanya kayak selalu dapat ide-ide baru gitu kan. Mungkin kurang lebih gitu sih, Mbak Ade. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Bagaimana Mbak Rani, sudah cukup jelas? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, makasih Mbak Mutia. Jadi kan kalau pertanyaan saya tadi kan alur informasinya banyak sekali ya. Jadi apakah boleh karena informasi yang terlalu banyak, jadi membaca bukunya jadi berkurang seperti itu. Apakah membaca berita itu pilih-pilihnya gimana tuh Mbak? Apakah ketika kita baca koran atau baca media itu kan kebanyakan ada berita yang kita nggak butuh, tiba-tiba kita baca gitu. Jadi lupa waktu seperti itu Mbak. Mungkin lebih ke prioritas aja sih sebenarnya ya. Maksudnya kita sendiri yang punya alarm gitu kan, ketika kita ngerasa kayak ini tadi bacanya nih nggak guna banget nih yang dibaca nih misalnya gitu kan, atau karena mungkin yang dibaca nih berita-beritanya juga kurang jelas, atau misalnya malah bikin kita jadi
jadi marah-marah, jadi senewan gitu. Kalau saya biasanya gini, kalau saya baca sesuatu yang bikin saya malah jadi mood saya malah jadi enak, saya biasanya nggak saya lanjutin buat baca gitu kan. Karena kan kita buat apa juga ya, kita misalnya membaca, apalagi itu belum jelas gitu kan ya. Kecuali itu satu hal yang jelas begitu, kredibel, walaupun nggak enak, kadang kita butuh baca sebagai informasi baru buat kita gitu kan. Tapi ketika kita sudah tahu berita itu sepertinya kurang kredibel, tidak jelas asal-usulnya, dan penuh dengan provokasi dan sebagainya, menurut saya sih ya mending tidak usah diteruskan, mending membaca hal yang lain atau membaca buku. Jadi waktu kita itu jadi lebih bermanfaat untuk hal-hal yang bermanfaat buat diri kita gitu. Jadi emang kita kontrolnya memang di kita sih, Mbak Rani. Mungkin aku juga susah juga mau bilang gimana cara buat ngerem kita buat nggak diterusin, tahu udah setengah malam nih kita bacain berita gosip misalnya, gosip artis. Kadang-kadang bisa setengah jam sampai 1 jam gitu nggak sadar. Bacain komen-komen netizen di Instagram gitu misalnya. Biasanya gitu kalau ibu-ibu tuh bacain komen artis sampai panjang gitu, dibacain semua gitu. Ya ini aja buat selingan nggak apa-apa gitu kan. Tapi kadang kalau kita sendiri udah ngerasa kayaknya tadi udah ngabisin waktu 1 jam di sini aja gitu kan, untuk hal-hal yang sebenarnya ya cukup sekedarnya aja lah gitu. Jadi mungkin ya dikontrol dirinya di kita pribadi lagi sih, kembali lagi gitu. Makasih Mbak Mutia. Sama-sama Mbak. Iya, baik. Ini jadi intinya di sini yang saya ambil adalah bagaimana cara kita mengontrol diri atau memanajemenkan diri untuk membaca yang berkualitas ya Mbak ya, baik itu kadang kan ya tadi tuh kita tuh nggak sadar udah baca ternyata banyak tuh tanggapan-tanggapan dari netizen yang aneh-aneh lah, yang kadang masuk logika, kadang nggak masuk logika. Nah itu kembali ke diri kita bagaimana memanajemen waktunya itu gitu. Terus ini kita lanjut dengan pertanyaan kedua dari Bu Zahroh dengan namanya Galaxy Tab. Ya, beliau menanyakan bagaimana kita bisa mengembalikan mindset orang Indonesia bahwa karya anak Indonesia juga layak menjadi bahan bacaan yang kredibilitas. Nah, jadi yang tadi itu bahwa orang mungkin ini yang saya orang Indonesia menganggap bahwa tulisan luar negeri itu yang menulis orang luar terus diterjemahkan itu jauh lebih baik daripada tulisan anak bangsa sendiri, padahal anak bangsa tuh jauh lebih kreatif, tulisannya lebih menarik juga gitu. Nah, ini bagaimana cara mengubah mindset orang Indonesia tentang itu? Ya. Sebenarnya salah satu caranya sederhana sekali dengan mulai menulis gitu kan, menulis karena mungkin itu juga imbas dari banyaknya buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu kan, terutama fiksi dan baik non fiksi dan maupun non fiksi. Kalau untuk fiksi saya sebenarnya sudah tidak terlalu khawatir karena justru kalau di fiksi pembaca Indonesia itu lebih suka fiksi tulisan orang Indonesia karena mereka ngerasa lebih bisa penulis Indonesia lebih bisa mengerti orang Indonesia gitu kan, pembaca Indonesia, karena konteks lokalnya itu kan lebih berasa ya. Karena kalau fiksi yang misalnya latarnya luar negeri dan sebagainya, kadang-kadang mereka agak sulit untuk relate gitu kan, agak sulit untuk relate dengan cerita yang dibawa gitu kan. Kecuali mungkin fiksi-fiksi tertentu yang memang saya bestseller internasional dan semua orang membacanya, dan akhirnya pembaca Indonesia juga membacanya gitu kan. Tapi untuk karya non fiksi, memang sebagian besar buku-buku yang beredar di toko-toko buku di Indonesia adalah buku-buku karya penulis luar. Sekali lagi, bukan karena penerbit Indonesia itu tidak mau menerbitkan buku karya karya penulis Indonesia, tapi karena jarang sekali orang Indonesia yang mau menulis tema-tema non fiksi. Itulah akhirnya, padahal pasarnya ini ada gitu kan, pasar untuk misalnya saya bilang ya, sains populer, sejarah, pengembangan diri, agama praktis, bahkan agama praktis gitu kan. Pasarnya itu ada, dan kadang-kadang kita kekurangan penulis Indonesia gitu, sehingga untuk mengisi pasar itu kami pihak penerbit tentunya salah satu cara yang kami lakukan adalah dengan membeli copyright dari penulis-penulis luar yang kemudian kami terjemahkan gitu kan. Jadi
kalau bisa dibilang sih sebenarnya penulis Indonesia yang kredibel, akademisi Indonesia yang kredibel pasti banyak gitu kan. Tapi yang mau untuk mulai menulis itu lah yang sulit sekali untuk dicari gitu kan. Yang kayaknya dari harapan saya mungkin bisa muncul di forum ini, mungkin salah satu dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini mungkin setelah ini langsung menulis sesuai dengan bidangnya masing-masing, atau mungkin disertasinya kalau dianggap wah ini kayaknya cocok juga untuk membaca umum, mungkin bisa juga nantinya jadi buku kan, nanti bisa diolah lagi lah itu kan, dari bahasa akademis menjadi bahasa populer itu sebenarnya pasti nanti akan dibantu oleh penerbit gitu. Jadi jangan khawatir beranggap aduh Mbak saya terbiasa nulisnya tuh paper gitu kan, biasa nulisnya jurnal, kayak susah banget buat nulis yang populer gitu kan. Sebenarnya nggak ada masalah ya, karena kan nanti di penerbit ketika Bapak Ibu sekalian mengajukan naskah ke penerbit akan membantu gitu kan. Penerbit akan membantu untuk menghaluskan, kemudian juga untuk mencairkan bahasa akademis tadi menjadi bahasa populer. Tapi yang penting kan kontennya itu tadi gitu kan. Kontennya yang kita harapkan juga bisa ditulis oleh penulis Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kalau di pertanyaan tadi bagaimana cara mengembalikan mindset Indonesia bahwa karya anak bangsa juga layak menjadi bacaan yang kredibel, ya dengan anak bangsanya itu sendiri harus mau nulis gitu. Bagaimana kemudian kita bisa mengembalikan, kita bisa bilang penulis, kita cuma bisa bilang, kita cuma bisa klaim akademisi Indonesia itu banyak kok yang pintar, yang bisa nulis tentang apapun gitu, misalnya astrologi lah, tentang apa itu, tentang sekarang yang banyak yang populer itu tentang segala hal tentang luar angkasa itu lagi populer lagi juga. Dan buku-buku, makanya buku-bukunya Stephen Hawking di Indonesia lagi banyak dicari juga gitu kan. Atau buku-buku tema tema sains populer itu tadi, yang saya rasa mungkin penulis Indonesia pasti banyak lah yang bisa. Tapi yang mau untuk mencoba untuk menulis, nah itu yang selalu jadi problem gitu. Mau mencoba menulis itulah yang jadi PR kita bersama gitu kan. Iya, berarti kuncinya cuma satu ya, kata mau ya Mbak ya. Tapi kalau seandainya si penulisnya ini udah punya nih, udah pengen banget dia mau nulis, ternyata dia masih belum percaya diri dengan tulisannya gitu. Nah itu bagaimana kalau seperti itu Mbak? Sebenarnya menulis itu kan sebenarnya berangkat dari kebiasaan kan ya, berangkat dari kebiasaan. Saya yakin sekali semua yang ada di sini itu sudah biasa menulis, walaupun menulis ilmiah gitu kan, walaupun nulis paper itu sudah bentuk tulisan gitu kan menurut saya kan. Jadi tinggal dikembangkan lagi untuk jadi bahasa yang lebih populer. Kalau mau, cara paling gampang adalah kita nyontek aja gitu kan, nyontek metode penulisan yang ada di buku-buku populer yang sekarang lagi hits. Misalnya bukunya Harari misalnya, tinggal beli bukunya Harari, kita lihat oh kayak gitu tuh cara dia menjelaskan tentang asal-usul manusia. Itu kan sebenarnya tema yang agak berat, tapi dia bisa menjelaskan, orang awam bisa ngerti gitu kan. Jadi kalau kita merasa gimana ya caranya biar paper saya itu bisa dipahamin orang awam, ya kita bisa membeli buku-buku serupa, misalnya buku-buku yang sama temanya dengan paper kita, kemudian tinggal dikembangkan lagi bahasanya menjadi bahasa yang lebih cair dan lebih bisa dimengerti gitu kan. Itu cara paling mudah sih sebenarnya. Jadi seperti tadi saya bilang, jangan pusing, jangan bingung untuk berpikir, aduh saya nulis apa, saya nulis tema apa nih, saya nggak bisa nulis. Padahal kita sebenarnya setiap hari nulis gitu, setiap hari mengerjakan tugas gitu kan, setiap hari berjuang menyelesaikan disertasi misalnya dan tesis, itu kan sebenarnya kan menulis juga, sama saja sebenarnya, cuman tingkat populer dan ilmiahnya saja sih. Iya. Baik, bagaimana Ibu Zahra? Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Baik, terima kasih. Menurut saya sih cukuplah. Soalnya saya lihat banyak pertanyaan juga tuh di bawahnya. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bu Zahra. Ini jadi intinya yang saya ambil adalah kata mau tadi. Memang benar, kalau misalnya kita sudah mau, apapun yang tidak bisa pasti bisa dikerjakan gitu. Misalnya
contoh hal kecil lah, disuruh makan kalau kita nggak mau makan ya nggak akan bisa gitu, karena kita nggak mau gitu. Tapi kalau misalnya kita udah kata mau dikasihin kayak gimana pun yang kita nggak suka, ya udah kita makan juga karena kita mau memakannya, mau menulis, mau ini, mau itu. Yang penting kata mau tadi itu gitu. Itu kunci yang paling utama dan tidak semua orang menganggap tapi jangan pakai excuse ya, jangan pakai alasan. Mau, ada tapinya. Tapi waktunya nggak cukup. Mau, tapi lagi ngerjain ini. Nah, itu bakal nggak jadi juga gitu. Jadi kalau udah mau ya cukup satu kata mau, jangan pakai tapi gitu. Baik, ini di sini saya lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga ya dari Ai. Ini ibu atau mbak atau bapak saya nggak tahu. Ya, izin bertanya terkait dengan karya tulis berbentuk digital. Saya saat ini sedang berlangganan sejenis buku e-magazine dengan berbayar per edisi. Mbak Mutia, adakah rencana membuat e-magazine seperti itu? Misalnya tentang penulisan kreatif. Terima kasih. Oke, kalau membuat email mungkin sampai sekarang mungkin saya belum ada rencana ya gitu kan untuk penulisan kreatif sendiri juga. Karena untuk saya kadang-kala ada misalnya ada yang nanya Mbak nulis buku tentang penulisan kreatif, saya kadang-kala juga bingung juga sih. Maksudnya karena penulisan kreatif itu adalah satu hal yang sangat dinamis sekali gitu kan. Sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan. Tema-tema itu berubah dari 14 tahun saya di industri buku tuh tema-tema tuh berubahnya luar biasa sekali gitu kan. Berubah pesatnya tema-tema walaupun mungkin kalau dilihat antara tema-tema buku di Indonesia dengan tema-tema buku di luar Indonesia apa namanya di luar tuh memang temanya lebih beragam sekali sih dibandingkan dengan Indonesia gitu kan karena ya tadi mungkin eksplorasi ide kalau di Indonesia tuh agak apa ya kayak seperti ada batasan gitu kan padahal kan eksplorasi ide untuk menulis itu bisa apa saja gitu kan apa saja yang ada di sekitar kita apa saja yang kita imajinasikan itu bisa menjadikan bahan menulis gitu jadi kalau untuk sementara sih belum tadi jawaban buat Ai belum ada rencana mungkin nanti kalau ada rencana nanti saya kabarin. Iya. Bagaimana Mbak Ai? Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Ya, mungkin Mbak Ai-nya lagi nggak bisa berbicara by telepon. Oke, ini kemudian saya lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya dari Mas Reski Rido Pratomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, adakah cara untuk membaca cepat tanpa mengurangi pemahaman kita terhadap isi buku tersebut? Terima kasih. Teknik membaca cepat itu sebenarnya sudah banyak dipopulerkan oleh beberapa praktisi. Mungkin nanti bisa di googling ada beberapa teknik membaca cepat. Kalau mau sih sebenarnya kalau menurut saya membaca lewat e-reader seperti Kindle, Kobo dan sebagainya itu bisa jadi salah satu cara untuk kita bisa membaca cepat karena kita bisa skimming gitu kan. Kita bisa skimming kalaupun misalnya kita baca edisi Inggris juga di situ udah langsung ada terjemahannya juga itu kan ada dictionary-nya juga. Jadi kita bisa lebih cepat memahami makna dari buku yang kita baca. Kalau saya biasanya gitu sih, kalau saya lagi pengen baca, saya buku bahasa Inggris lebih cepat gitu kan, saya biasanya bacanya lewat Kindle gitu, lewat e-book gitu kan. Tapi ada juga katanya cara membaca cepat itu yang saya tidak terlalu bisa memberikan jawaban praktis karena saya juga tipenya pembaca yang memang harus membaca dari awal sampai akhir gitu kan untuk memahami sesuatu gitu kan. Tapi kalau saya lihat beberapa teman-teman saya tuh ada yang cara dia baca itu kayak skimming gitu. Jadi kayak orang nyekan gitu kan. Jadi dia skimming kemudian balik skimming kemudian dia bisa satu buku yang ukuran segini yang masuk paperback yang pocket ini bisa cuman mungkin 1 jam. Dia bacanya. Jadi cara dia baca itu yang oh gitu, oh ya oke. Itu sampai akhir. Oh ya aku udah tahu nih buku ini tentang ini gitu kan.
Tapi kan kadang-kala kalau bagi saya yang pembaca, yang membaca itu saya menikmati proses membaca. Saya kayaknya nggak apa ya tuh, kayaknya tuh apa ya, kayaknya nggak tega gitu loh kalau membaca cara itu, dan kayaknya sayang banget gitu ketika tidak benar-benar dinikmati dengan baik dari awal sampai akhir gitu. Jadi mungkin buat yang punya kebutuhan untuk cari referensi yang digunakan untuk paper dan sebagainya, mungkin bisa lewat cara ya skimming itu tadi sih. Mohon maaf kalau mungkin jawabannya kurang praktis karena saya tidak pernah menerapkan cara membaca cepat juga sebenarnya. Ya, ya benar Mbak. Saya sendiri aja kalau ngebaca itu untuk satu kalimat itu bisa 2 atau 3 kali. Jadi udah saya baca, saya belum dapat nih maksudnya, saya baca lagi itu. Saya belum dapat lagi, saya baca lagi. Jadi yang saya yang penting bukan cepatnya, tapi pemahamannya. Paham nggak sih apa yang dibaca gitu? Ya kalau itu saya setuju sama Mbak gitu. Baik, Mas Reski, ada lagi Mas Reski yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Mbak. Ya, baik. Baik, terima kasih Mas Reski. Selanjutnya, ini pertanyaan dari Mas Nurul Yatim ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mungkin tadi terlewat. Mungkin karena tadi Mas Nurul Yatim terlambat ya. Ingin bertanya profit sharing bagi penulis dan produser pengajuan ke terbit bagaimana gitu. Nah, kalau saya lihat di sini sudah melihat secara ekonomis ini. Mungkin Mbak Mutia lebih paham karena Mbak Mutia udah banyak buku yang diterbitkan, jadi sedikit banyak pasti tahu bagaimana profit sharing-nya, begitu. Silakan Mbak Mutia. Okay. Jadi kalau profit sharing antara penulis dan penerbit standarnya sama seperti secara internasional yang kita bilang sistem royalti. Royalti paling standar itu di Indonesia tergantung model bukunya juga, tapi paling standar itu 10%. Dan 10% itu sebenarnya cukup besar ya dibandingkan mungkin royalti buku penulis di Eropa juga ada yang cuman 5%, 6%, 7% gitu. 10% itu kalau dia udah populer sekali gitu kan. Itu bahkan di negara-negara Eropa Timur itu royalti itu ada yang cuman 5%, 4% gitu. Pokoknya agak mengenaskan kalau Eropa Timur itu memang secara penerbitan. Jadi gitu, jadi sistemnya adalah royalti 10%. Kenapa 10%? Dari mana angka 10% itu didapat? Nah, sebenarnya kalau penerbit itu membuat angka 10% itu karena kalau dilihat dari 100% komponen penerbitan buku, komponen terbesar penerbitan buku di Indonesia itu adalah, atau mungkin di dunia ya pada umumnya, adalah distribusi ke toko buku. Itu komponen terbesar. Karena kami sebagai penerbit harus memberikan diskon ke toko buku, dan itu biasanya diskonnya sekitar 50-60%. Jadi taruhlah misalnya, karena kalau di Indonesia kan buku itu masuk harus lewat distributor ya namanya ya. Jadi dari penerbit itu ngasih ke distributor ini ngasih ke toko buku atau Gramedia misalnya kalau di Indonesia gitu kan, jaringan yang paling besar. Distributor ngasih ke toko buku itu diskon 50%. Sedangkan dari penerbit ngasih ke distributor itu biasanya kita ngasih 65%. Jadi dari 50 tadi dikasih ke toko buku kan, ke Gramedia. Kemudian si distributor ini masih punya sisa 15%. 5% ini mereka gunakan sebagai biaya distribusi biasanya. Bahkan bisa sampai 7-8% biaya distribusi di Indonesia ini. Nah, sisanya baru keuntungan si distributor. Lalu kan berarti masih ada 35% sisa di penerbit. Ketika tadi diambil 65%, misalnya 65% dikasih ke distributor, penerbit masih punya 35%. Nah, 35%-nya ini 10% adalah biaya cetak. Biaya cetak itu 10%, kemudian 5% ini biaya promosi, masih tinggal 20%. 20% ini bagi dua sama penulis. Penulis 10%, keuntungan penerbit sama seperti penulis 10% juga. Jadi memang komponen terbesar kalau penerbitan buku itu memang di distribusi. Distribusi yang
kita menghabiskan 65% sendiri, sehingga keuntungan penerbit dan penulis sama 10%. Kalau misalnya bisa dipangkas biaya distribusi ke toko-toko offline itu tadi, ya mungkin penulis bisa dapat lebih besar marginnya, penerbit juga bisa dapat lebih besar marginnya gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana prosedur pengiriman naskah, sebenarnya sekarang lebih mudah untuk mencari informasi tentang email dan cara kirim naskah ke penerbit-penerbit itu sudah bisa dilihat di sosial media mereka semua, itu kan, di Instagram dan sebagainya. Kalau mungkin beda 10 tahun yang lalu itu susah banget kita mau ngontak penerbit tuh kayaknya, wah gimana ya caranya kita buat ngontak gitu kan. Sekarang biasanya di Instagram mereka sudah ada informasi kalau kirim naskah kirim ke email ini gitu kan. Jadi tinggal dikirim saja, dan tapi jangan lupa kalau setiap kali mengirim naskah harus sertakan 3 hal. Yang pertama adalah data diri, tentunya data diri yang selengkap-lengkapnya. Kemudian yang kedua sinopsis. Jangan lupa untuk mengirimkan juga sinopsis. Jadi sinopsis ini yang menjelaskan karya kita dari awal sampai akhir, ya, semacam rangkuman lah. Semacam rangkuman karya kita ini tentang apa sih, agar penerbit itu bisa langsung dapat informasi dengan jelas dan detail tentang karya yang kita tulis. Karena kalau cuma naskahnya saja, kan butuh waktu lama nih untuk membaca. Sedangkan ada banyak naskah lain yang masuk juga ke meja redaksi. Jadi cara kita untuk bisa untuk mendapatkan perhatian dari penerbit adalah dengan bikin sinopsis yang cukup komplit, sehingga dari situ aja penerbit ini sudah tahu, oh ini bukunya tentang ini gitu. Baru kemudian naskahnya. Jadi 3 item tadi yang disertakan ketika kita mengirimkan email ke penulis, ke penerbit gitu, untuk mengajukan naskah kita. Ya, Mbak, tadi kan Mbak bilang kalau mau mengirim ke penerbit itu harus ada 3 tadi ya, biodata, naskah, dan sinopsis. Nah, sinopsis itu kan nggak banyak-banyak, cuma satu paragraf atau 2 paragraf gitu. Apakah itu bisa mencakup semua? Contohnya kayak penulisan saya kemarin itu, buku saya rasa tuh nggak mencakup secara menyeluruh apa yang saya tulis. Jadi kayak membuat pertanyaan kepada kepada pembaca bahwa kamu harus baca ini nih biar tahu apa isi bukunya gitu. Nah, jadi sebenarnya salah satu, kalau bagi saya ya, salah satu kesalahan kesalahan persepsi di kalangan pembaca tentang sinopsis. Jadi harusnya pembaca itu membedakan antara sinopsis dengan, sebentar saya mencari contoh, dengan bagian belakang buku. Ini biasanya kita kalau di penulis kita bilang ini blurb. Blurb itu adalah apa yang disampaikan di bagian belakang buku, dan biasanya ini memang dibuat oleh redaksi. Dan kenapa blurb itu dibikin ada kayak membuat pembaca bertanya-tanya, karena ini selling point, ini salah satu strategi kami jualan buku ini begitu kan. Iya. Nah, bagi penulis, menurut saya penulis tidak usah meniru model sinopsis yang ada di belakang buku. Karena bagi penerbit yang lebih dibutuhkan adalah informasi tentang naskahnya ini tentang apa sih. Begitu. Jadi sinopsis antara buku dengan sinopsis film itu sebenarnya sama. Kalau sinopsis film seperti itu juga. Jadi kalau penulis skenario bikin sinopsis film untuk diajukan ke production house atau ke produser begitu, sama seperti penulis buku mengajukan naskah, menunjukkan sinopsis naskahnya ke penerbit. Harus jelas buku ini tentang apa. Bahkan kalau misalnya fiksi, sebisa mungkin karakternya siapa aja, jadi ada deskripsi karakter. Kemudian kalau kita di penulisan skenario kita bilangnya scene plot. Scene plot itu adalah bab ini tentang ini, bab ini tentang ini, bab ini tentang bagian ini tentang ini. Kemudian ini closingnya bab sekian ini tentang ini, selesai gitu. Atau kalau misalnya non fiksi, di sini buku bab 1 bercerita tentang ini. Jadi kayak macam apa ya? Kayak abstraksi singkat lah dari buku yang kita tulis gitu kan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini untuk memudahkan penerbit dalam memilih karya itu tadi. Karena naskah yang masuk ke penerbit, apalagi kalau penerbitnya besar ya, seperti misalnya GPU gitu kan, itu kan KPG, kita tidak punya channel di sana. Naskah kita kemudian ditulis dengan judul yang ala kadarnya, begitu kan, kita tidak sertakan biodata, kita tidak sertakan sinopsis, ya pasti antrian untuk dibaca itu entah ke
sekian ribu atau sekian ratus begitu kan. Jadi ini salah satu cara untuk menarik perhatian dari editor untuk mau membaca naskah kita pertama kali adalah dengan sinopsis yang komplit itu tadi gitu. Jadi makanya harus dibedakan antara sinopsis yang kita kirimkan ke penerbit dengan model blurb di belakang buku itu tadi gitu. Saya pikir yang di belakang itu adalah sinopsisnya, karena kemarin itu saya kan yang pengalaman saya itu saya buat begitu, karena dibilang Mbak sinopsis ya, saya kirim sinopsis gitu. Jadi saya buat ada naskahnya, kemudian sinopsisnya sama kesimpulan ceritanya gitu. Nah itu kesimpulan ceritanya tuh nggak dibaca, bahkan saya pertama kali ngirim hanya naskah tok gitu, apa ya, cuma naskah saja gitu, jadi nggak ada yang lain-lain gitu. Udah terus langsung dihubungin gitu, sayanya langsung ke telepon begini-gini segala macam gitu. Terus Mbak sinopsis mana? Saya kirim sinopsis. Saya pikir sinopsis itu yang di belakang itu kan. Terus nggak lama saya kirim lagi kesimpulannya. Ini Mbak, ini nggak perlu sama kita udah cukup sinopsis loh. Makanya saya pikir itu adalah sinopsisnya tadi gitu. Gitu. Jadi memang sebenarnya prosedur di penerbit sebenarnya pada umumnya begitu sih, seperti saya jelaskan tadi. Walaupun mungkin ada kasus-kasus tertentu gitu. Jadi sebaiknya jangan mengirimkan ke penerbit itu cuma sekadar cuma sekedar singkat terus kemudian ada tanda tanya. Jadi bagaimanakah ending dari cerita ini gitu. Terus jadi editor tuh maunya ya udah ini ceritain dulu deh ini tentang apa sih gitu kan. Baru kemudian nanti akan dibaca gitu. Lebih sih begitu. Iya. Bagaimana Mas Nurul Yatim, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya mungkin mikrofonnya masih belum bisa dipergunakan. Baik, kalau begitu saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Chandri Caban ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Chandri dari Makassar. Saya sementara penyelesaian buku tokoh Sulawesi Selatan. Bagaimana agar bisa masuk ke penerbit? Silakan Mbak. Mungkin tadi sudah dikupas sedikit, tapi mungkin Mas Chandri ingin lebih lengkap lagi penjelasannya selain yang 3 tadi itu syaratnya. Baik. Oke, kalau di penyelesaian buku tokoh Sulawesi Selatan, bagaimana agar bisa diterbitkan? Nah, kalau menurut saya harus ada nilai jual tersendiri juga dari tokohnya. Misalnya tokohnya ini siapa? Misalnya tokoh yang sangat populer misalnya. Semua orang di Indonesia tahu bahwa biasanya kalau misalnya image-nya tentang Sulawesi Selatan itu orang pasti kalau enggak siapa namanya kok saya lupa ya, Hasanuddin gitu kan. Hasanuddin pasti Arupalaka misalnya gitu kan. Ini dua tokoh yang sering disebut-sebut di buku-buku sejarah di sejarah anak sekolah di Indonesia gitu kan. Nah, ternyata saya baru tahu ketika saya ke Makassar beberapa tahun yang lampau, antara Hasanuddin dan Arupalaka ini kan dua seteru ya, seteru yang masing-masing, tapi bagi masing-masing masing-masing wilayah yang merasa memiliki Hasanuddin, orang Goa merasa memiliki Hasanuddin, orang Bone merasa memiliki Arupalaka. Bagi mereka tuh pahlawan. Bagi orang Bone, pahlawan itu ya Arupalaka. Yang pengkhianat itu Hasanuddin. Bagi orang Goa, Hasanuddin pahlawan, pengkhianat itu Arupalaka gitu kan. Ini kan sebenarnya menarik, dan ini sebenarnya unik untuk kemudian ditelusuri dan diceritakan kembali gitu kan kepada pembaca Indonesia. Bagaimana perseteruan ini terjadi, kemudian konteks sosial budayanya dan konteks sekarangnya gitu kan. Bagaimana orang Bone itu benar-benar bagi mereka Arupalaka itu bukan pengkhianat seperti Arupalaka itu tidak menjual bangsanya ke VOC begitu, bagi mereka itu tidak benar gitu, itu fitnah bagi mereka gitu kan. Tapi di sejarah kan kita diajarkan bahwa Arupalaka itu berkhianat begitu kan. Nah ini ada konteks yang sebenarnya menarik. Jadi sebenarnya kalau ingin menuliskan sesuatu yang orang pembaca pada umumnya itu mau baca, kita memang harus cari konteks yang
yang menarik dari tema yang kita bahas gitu kan. Ada satu buku sepertinya lagi tidak ada di meja saya. Buku-buku tentang di Indonesia itu kalau misalnya mau tahu, di Indonesia itu buku-buku tentang Stalin, tentang Lenin itu laku loh. Tapi bukan sekadar biografi Lenin, biografi Stalin, tapi yang justru yang temanya tuh tema-tema khusus. Misalnya salah satu yang waktu itu pernah saya beli copyright-nya dan diterbitkan Indonesia itu yang Stalin. Ini tentang masa mudanya Stalin. Itu udah sampai cetak ulang ke sekian kali gitu kan. Kemudian kemarin saya sempat lihat itu ada anaknya, kalau ada yang nulis juga tentang anaknya Stalin juga. Dan itu juga dibaca juga gitu. Jadi artinya adalah ada konteks tematis dari naskah yang memang kita sedang kerjakan itu tadi gitu kan. Walaupun mungkin kita berbicara tentang misalnya tadi tokoh dari dari Sulawesi Selatan, walaupun saya kurang tahu siapa tokohnya, tapi bisa dibuat kenapa sih dia menjadi menarik gitu kan untuk diceritakan. Jangan sekadar mengambil pendekatan sejarah secara umumnya yang diceritakan dari awal sampai akhir yang semua orang tahu. Tapi coba gali sisi yang ada yang mungkin orang umum itu nggak tahu tentang tokoh yang dibahas. Bisa jadi mungkin tokoh itu ternyata setelah diterusi dia punya benang merahnya adalah misalnya dia bagian dari misalnya gitu kan. Atau misalnya yang menarik gitu kan yang belum ada yang nulis nih. Belum ada yang nulis, semoga nanti ada yang nulis. Kalau mungkin di sini ada yang sudah banyak yang tahu tentang kos-kosannya Munadil, mungkin kayaknya tahu ya, kos-kosannya Agus Salim ya, yang itu dulu ada semuanya di kos-kosan itu gitu kan, yang ada Daud Bere, ada Soekarno, ada Tan Malaka, ada tokoh-tokoh bangsa itu ternyata pernah ngumpul di satu kosan yang sama, yang akhirnya mereka menjadi tokoh bangsa. Dan saya tuh saya mencari-cari orang yang ini kalau ada nih yang mau nulisan tentang kos-kosan itu gitu, tentang itu hal yang menarik. Bagaimana satu kosan kecil pada tahun segitu dari diskusi-diskusi yang terjadi di kos-kosan itu ternyata menciptakan banyak tokoh-tokoh bangsa yang kita tahu sampai sekarang gitu kan. Nah bisa jadi ada juga yang seperti itu. Dan katanya di Belanda itu juga ada di salah satu rumah yang katanya jadi tempat dulu pelajar-pelajar Indonesia. Kalau setiap kali mereka belajar di Belanda, mereka harus sowan tuh ke si tokoh itu gitu kan, yang sekarang katanya sekarang jadi pahlawan, dinobatkan jadi salah satu pahlawan nasional Belanda. Saya lupa namanya siapa, orang Indonesia tapi jadi pahlawan nasional Belanda gitu. Dan mungkin hal-hal yang seperti itu. Jadi kita mencoba untuk mengulik konteks-konteks yang menarik dari tema yang kita bahas gitu sih. Peluangnya pasti akan lebih menarik. Atau bahkan mungkin kalau di selama masih di Rusia mungkin bisa mungkin menelusuri lagi mungkin kumpulan buku cerita-cerita tentang yang dulu mungkin mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tidak bisa kembali misalnya lagi ke Indonesia atau seperti apa, itu juga menarik orang-orang masih mau untuk baca tema-tema seperti itu. Ya. Gitu Mbak Ade. Berarti saya bisa ambil kesimpulan bahwa kita menulis apa yang orang tidak pernah menulis gitu. Jadi kita menjadi pionernya ya gitu. Sehingga tulisan kita itu menarik untuk dibaca orang lain begitu ya. Karena kan seperti yang ini contoh mahasiswa atau warga negara Indonesia yang pada zaman Soekarno itu yang harusnya mereka pulang sudah menyelesaikan tapi tidak diterima di Indonesia ketika zamannya Soeharto gitu. Nah itu benar, itu sangat menarik sekali karena sampai dengan detik ini saja banyak orang-orang Indonesia yang bertanya gitu kepada saya, kenapa harus di Rusia? Nanti kamu dianggap komunis dan segala macam. Sebab kan banyak tuh orang Indonesia yang nggak bisa pulang lagi gitu sampai dia meninggalnya pun di sini seperti itu. Itu benar sekali. Bisa jadi itu rekan-rekan kita yang ada di sini tuh akan membuat tulisan itu juga gitu. Jadi ide besar itu. Baik. Bagaimana? Boleh saya tambahin? Ya, silakan Bapak. Kebetulan ini ada yang sedang menulis mengenai itu. Iya. Dan juga
dan juga akan buat ininya apa buat film dokumenternya dalam waktu dekat. Mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisir. Teman-teman itu sedang buat. Cuma karena COVID ini terkendala juga. Seharusnya mereka sudah di sini sekarang nih, sudah melakukan film dokumenter. Tapi memang sudah ada yang sedang membuat itu. Terima kasih. Tambahan. Wah, ini berita terbaik buat kita ini. Begitu. Baik, bagaimana Mas Syahndri Syahban? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada lagi kita lanjut dengan pertanyaan dari Bu Yuni Lestari ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bisa gabung di forum ini. Just sharing. Kemarin aku nonton YouTube-nya Felixandro Rugi tentang satu pesan jadi 3 punchline. Insight yang aku dapat dari video tersebut adalah tulisan itu dipengaruhi oleh 2 hal, konten dan konteks. Kontennya bagus, tapi konteksnya kurang. Konteks itu bisa direalisasi dalam bentuk punchline atau tagline atau judul. Punchline itu yang pertama kali ditangkap sama pembaca. Kalau pengamatanku pribadi, orang luar membuat judul atau tagline awalnya sangat menarik seperti yang booming itu, sebuah seni untuk sikap bodo amat. Iya, jadi memang benar. Jadi kalau saya kemarin ya, pada saat saya pernah sharing session sama penerbit itu yang pertama sekali yang dilihat adalah kalau bisa judulnya itu harus diambil yang akan nantinya bisa jadikan film supaya menarik gitu. Jadi kan misalnya kayak kita bikin judul yang ece-ece gitu ya, terus ternyata masuk film gitu, itu kan harus dirubah lagi. Nah, memang benar. Jadi judulnya, konteks dan konten itu memang harus seiring sejalan. Nah, menurut Mbak sendiri, Mbak Mutia itu bagaimana? Baik. Iya. Jadi tentang satu pesan jadi 3 punchline itu memang salah satu trik lah gitu ya, salah satu trik dalam penulisan kreatif. Terutama sebenarnya ini berlaku untuk punchline ini sebenarnya paling penting sebenarnya untuk penulisan copywriting sih sebenarnya. Copywriting ketika di sini ada yang berkutat di dunia copywriting untuk di sosial media maupun misalnya untuk advertising gitu kan, untuk periklanan, bagaimana kita membuat pesan ini jadi satu pesan itu memang jadi kayak punchline-nya itu langsung berasa gitu kan, jadi mereka tidak perlu waktu panjang untuk bisa memahami message yang ingin disampaikan oleh penulis gitu kan. Nah, dalam konteks penulisan kreatif yang berbentuk misalnya buku atau misalnya skenario, punchline ini sebenarnya jadi apa ya? Jadi kayak punchline atau konten dan konteks tadi jadi kayak cara si penulis ini untuk menjaga karyanya, terutama dalam karya non-fiksi, dalam karya fiksi ya. Dalam karya fiksi ini kan salah satu karya memang yang harus diatur gitu kan dari awal sampai akhir, bagaimana agar tensinya itu terus naik tapi nggak drastis gitu kan. Jadi biar pembaca itu bisa mengikuti alurnya dengan baik, tapi dia tidak tergoda untuk meletakkan bukunya gitu kan. Jadi dia tetap mau meneruskan untuk membaca. Ini memang yang agak sulit dari penulisan karya fiksi seperti novel. Jadi bagaimana membuat pembaca itu terus mau membaca sampai akhir, gitu kan. Kalau untuk non-fiksi sebenarnya lebih di tema, gitu kan, karena orang baca fiksi dan orang baca non-fiksi bisa jadi itu tujuannya. Jadi mereka orang datang ke toko buku begitu ya. Ketika dia lihat ada 2 buku yang ingin dia beli, satu buku fiksi, satu buku non fiksi, pasti biasanya dia akan bertanya ketika di buku
non-fiksi, dia akan bertanya, saya butuh nggak dengan buku ini? Saya perlu tahu nggak tentang pengetahuan baru atau informasi baru yang ada di dalam buku non-fiksi ini? Gitu kan. Yang satu kemudian bukunya misalnya non-fiksi, dia akan mikir, oh, saya kayaknya lagi butuh hal yang lebih praktis nih, pasti dia akan milih non-fiksi. Ketika dia ngerasa, aduh lagi males ngapa-ngapain, pengen baca yang santai-santai, biasanya dia akan memilih fiksi. Dan karena orang membaca non-fiksi itu biasanya sudah tahu dan sudah punya ekspektasi. Misalnya tema non-fiksinya itu tentang, tadi, seni berpikir bodoh amat gitu kan. Orang yang baca buku seni berpikir bodoh amat itu biasanya orang yang memang pengen nggak peduli gitu loh, maksudnya, ya udahlah dengan semua permasalahan yang ada di dunia ini, udahlah bodoh amat aja, tetap menjalanin apa yang jadi pilihan hidup kita, apa yang menjadi fokus kita, tidak terlalu peduli dengan komentar orang, komentar negatif, komentar netizen gitu kan, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang sebenarnya tidak terlalu penting gitu kan bagi diri kita gitu. Nah gitu, jadi kalau tadi kan ada komentarnya juga, orang luar itu membuat judul sangat menarik seperti yang booming itu. Nah memang itu sebenarnya salah satu strategi yang dibikin, biasanya sih sebenarnya tidak melulu itu dibuat oleh penulisnya sih. Kalau judul yang bombastis itu biasanya penerbitnya yang punya peran besar gitu kan, atau misalnya diskusi antara penulis dan penerbit. Tapi penulis boleh untuk berpikir tentang, aduh judulnya harus yang bagaimana, tapi jangan sampai itu jadi nggak ngirim naskah dan nggak nulis karena belum ketemu judul. Ada tipe orang, ada beberapa orang yang nanya, Mbak, saya tuh belum mulai nulis, kan saya sampai sekarang belum nemu judul yang bagus untuk tulisan saya, apa? Ketika saya tanya, sudah nulis belum? Belum, karena nunggu judul dulu, Mbak. Nah itu yang salah menurut saya gitu kan. Jadi ketika nulis aja, udah nggak usah mikirin judul gitu. Judul itu nanti. Judul misalnya kita nulis kirim ke penerbit, pertama kali judulnya mungkin amburadul, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kontennya itu bagus. Nanti kan judul bisa dibicarakan dengan penerbit, bisa didiskusikan gitu kan. Jadi jangan sampai karena nggak nemu judul terus merasa, yaudah aku belum mau nulis nih, belum ketemu judulnya gitu kan. Jadi nulis aja gitu kan. Jadi nulis aja, fokus aja menulis. Judul itu bisa proses terakhir lah. Judul itu biasanya kalau di penerbitan proses terakhir antara pembaca dan antara penulis dan penerbit. Bisa jadi penerbit akan pakai judul yang direkomendasikan penulis, tapi bisa jadi juga penerbit akan kasih rekomendasi yang lain ketika judulnya dirasa kurang menjual atau kurang kontekstual dengan bahasannya gitu. Atau mungkin ini ada satu tips dari penulisan skenario. Jadi kalau model penulisan skenario yang juga bisa diterapkan di penulisan fiksi maupun penulisan non-fiksi. Kalau penulisan skenario itu biasanya kita bilangnya kalau menulis sesuatu itu slice by slice. Misalnya kita potong nih kerangka tulisan kita besar itu ada 4 bagian besar, gitu kan? Atau ada 4 bagian besar. Per bagian ini kita potong lagi sesuai dengan konteksnya. Per bagian kita potong lagi sesuai konteksnya. Jadi kemudian nanti ketika disatukan jadi kayak kue yang komplit gitu. Jadi kalau kita bingung bagaimana memulainya, bikin aja, dipotong aja jadi 4 bagian besar dari karya yang dari tulisan yang ingin kita tulis. Di situ baru kita potong-potong lagi. Kita potong satu-satu gitu kan. Bikin ada kayak kita bayangkan kita agak di depan ada black forest gitu kan, satu loyang. Kita bagi 4, ambil dulu satu slice besar, satu bagian, baru kita potong-potong lagi. Jadi beberapa ya terserah sesuai dengan tema besar yang kita kasih nama. Slice 1 ini mungkin tentang apa, slice kedua tentang apa, slice ketiga tentang apa gitu. Baru kemudian kita jahit jadi satu. Sehingga itu membantu kita untuk tidak kehilangan fokus di tengah ketika kita sedang menulis. Kadang kan ada yang lost gitu kan, yang lost fokus di tengah, nggak tahu nih mau ngapain. Gitu. Itulah makanya kemudian menulis outline sebelum menulis secara komplit itu juga penting untuk membantu jadi jangkar kita gitu. Ketika kita goyah, kita punya panduan gitu kan. Oh ini nih tujuan awal kita nulis tuh outline-nya seperti ini. Gitu. Iya, ya benar itu yang Mbak bilang tadi ya, itu benar banget. Dan saya sendiri aja kalau misalnya mau nulis
saya juga kadang dijadikan kontributor sama media ya. Jadi kalau yang saya tulis itu, ya udah saya nulis aja, saya nggak tahu judulnya apa gitu, ya udah saya tulis, setelah itu saya langsung kirim. Nanti tiba-tiba udah ada judul, oh judulnya ini, oh judulnya begini. Kadang judul yang kita berikan itu tidak sesuai, diubah sama mereka lagi gitu, sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Begitu juga dengan buku saya kemarin yang Merangkul Beruang Merah, itu kan setiap kita kan ada bab, ada subbabnya ya. Jadi itu yang bab-bab itu kadang udah saya tulis ini, tiba-tiba kata-katanya dirubah. Mbak maaf ya ini kita rubah gitu. Nah, tadi benar juga yang Mbak bilang bahwa yang penting mau dulu, yang penting nulis dulu gitu loh. Nah, tipsnya lagi tuh yang pernah saya dapat ya, itu kalau misalnya menulis, sebaiknya nulis aja dulu. Jangan dipikirin bagaimana nanti diedit atau bagaimana, itu nanti dulu. Jadi kalau udah nulis, jangan sampai ngulang lagi dari awal ngebaca, jangan dibaca dulu. Jadi tulis dulu sampai selesai, baru dibaca. Karena apa? Kalau kita sudah nulis, baru setengah, terus kita baca ulang, terus kita edit-edit, terus kita ulang lagi, itu nggak akan selesai-selesai gitu. Bener nggak Mbak kalau seperti itu? Iya, benar sih. Jadi kalau nulis, ya nulis aja, nggak usah mikir. Nanti bahkan tidak usah berpikir ini nanti diterbitkan nggak ya, nanti diterima penerbit nggak ya, nanti bagus nggak ya. Karena menulis itu kalau bagi saya secara pribadi, menulis itu ada salah satu kegembiraan lah. Momen saya untuk relaksasi, momen saya untuk mengabadikan memori gitu kan, momen saya untuk mengasah cara berpikir saya gitu kan. Jadi kita nulis itu pertama kali nulis itu karena kita seneng aja. Kita nulis karena kita ngerasa kita butuh media untuk menuangkan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam rencana-rencana kita gitu kan. Bonus masalah diterbitkan atau tidak itu bonus lah, anggap saja itu bonus dari reward dari ketika kita berhasil menyelesaikan tulisan kita itu sampai ending gitu. Iya benar. Oke. Ini sebenarnya kita masih banyak lagi yang mau ditanyakan ya. Mau nanya, bagaimana? Mau nanya boleh nggak? Bagaimana? Masih ada waktu buat bertanya nggak? Mau nanya soalnya ini. Oh iya, silahkan, masih ada kita waktunya. Hai Mbak Mut. Hai, gimana? Waalaikumsalam. Sehat Mbak Mut. Alhamdulillah. Pertanyaan dari saya nih Mbak Mut. Yang pertama, saya nggak tahu nih, mungkin di era-era yang kata Mbak Mut bilang bahwa dewasa ini kan lagi kena shifting dari buku cetak ke buku digital nih ya. Kalau mungkin jujur aja, saya aja baru baca, ngerasa mau mulai baca di buku digital ya, itu sekitar 1-2 tahun lalu lah, pas abis nggak, kayaknya setahun lalu kayaknya udah mau kayaknya mesti beli buku digital nih. Kayaknya saya bawa banyak buku ke Rusia, nggak banyak ngefek juga karena kita butuh banyak referensi kan. Akhirnya ya udahlah, mesti beli. Saya sih belinya ini iPad akhirnya. Padahal saya nggak tahu nih, masih agak ragu mau nyoba Kindle atau nggak Kobo dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih dampak shifting itu sebenarnya, shifting trend itu, ini yang pertama ya, shifting itu ke minat baca ke kita nih, anak-anak dewasa terhadap baca buku, itu pertama. Terus saya nggak tahu nih Mbak, di Kindle dan Kobo, terutama kayak misalnya baca buku-buku berat ya, misalnya saya sih akhirnya maksain sih, misalnya kayak The Future is Asian, terus Yuval Hariri gitu kan, triloginya kan bahasa Inggris banyak kan yang tersedia ya. Nah, emang di Kindle dan Kobo dan lain sebagainya bisa langsung ditranslate ke bahasa Indonesia gitu ya, karena kadang-kadang agak berat, tapi selama ini saya masih maksain, walaupun kadang-kadang masuk ke ke pahamnya masih nggak semaksimal kalau buku Indonesia, kayak misalnya Class of Civilization kita baca yang translatean kan lebih enak gitu ya, itu contohnya. Misalnya itu gimana? Itu pertanyaan pertama. Ada banyak nih sebenarnya. Yang kedua, ini kenal Umar juga kan, tadi saya mention. Umar kan ya, saya bilang saya takjub juga ngelihat dia udah punya buku dari skripsi dia jadi buku tuh. Nah,
ada nggak sih misalnya peluang dari skripsi? Kayaknya teman-teman di sini kan ada yang dari S1, S2, dan S3 gitu ya. Minimal ada yang S2 nih. Skripsinya bisa nggak diolah jadi buku? Kalau Umar kemarin kan buat buku dakwah dan apa namanya dakwah dan politik ya. Nah, itu jadi buku dan saya gara-gara Umar mention di Twitter jadi saya beli itu buku digitalnya dan bagus emang menarik kan. Perspektifnya ya bagus lah Umar. Nah, kita bisa nggak seperti itu gitu? Nah, itu pertanyaan kedua buat Mbak nih. Minimal yang di sini nih ya, kayak Pak Fauzi ini udah punya tesis tuh. Dia kayaknya abis ini mau nanya gimana jadiin buku nih. Terus selanjutnya yang ketiga, kayak tadi sebenarnya. Trik baca cepat, Mbak. Nah, kalau misalnya translatean atau bahasa Inggris atau misalnya bahasa, teman-teman ada yang belajar bahasa Rusia ya? Kebetulan saya alhamdulillah kuliah pakai bahasa Inggris kan, mungkin ada yang bahasa Rusia di sini. Nah, gimana misalnya bisa bahasa cepat, terutama misalnya arsip online, arsip digital online gitu ya kan, itu agak susah juga kan, akhirnya mesti ada translasi dan lain sebagainya biar bisa juga dari baca kan mestinya bisa analisa kan, terus kemudian ngerti. Terus keempat minta tolong kira-kira tema menarik apa nih. Saya sih berharap pasca ini kita ada output nih, kalau cuma diskusi kita nggak ada output kan agak sayang juga kan gitu. Nah, ada kira-kira gambaran buat teman-teman di sini gitu, minimal kalau ada berapa orang di sini satu esai jadi kumpulin jadi buku kan lumayan juga menarik kan. Nah, ada tema apa nih yang misalnya yang ya kayak Mbak kan udah penerbit, selling point apa yang bisa kita misalnya kita bawa terus jadi tulisan dan jadi terbitin nanti ya, siapa tahu bisa di penerbitan Mbak gitu kan. Terakhir kalau bisa dari buku itu minta tolong Mbak jadi guideline kita lah, biar juga ada yang kita bisa ngumpulin ke siapa nanti orangnya, nanti bisa mandu kita juga gitu, langsung sekalian praktek gitu. Itu kira-kira. Terima kasih Mbak Muat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya Bu Nadil ya pertanyaannya. Iya, banyak banget. Kita juga sebenarnya waktunya tinggal sedikit lagi. Nggak apa-apa Mbak, nanti kalau memang keburu Mbak bisa dijelasin, tapi kalau enggak nanti pakai ini aja, teks aja nanti biar kita sebarkan ke rekan-rekan. Karena juga kan Mbak bakal buka ya bentar lagi begitu. Gak apa-apa. Saya jawab cepat aja. Saya menjawab pertama kali saya jawab yang terakhir tadi tentang proyek bersama. Jadi saya sih sangat berkenan sekali ya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian di sini misalnya mau bikin proyek bareng nih, tulis bareng dengan teman-teman ISMI Rusia. Nanti saya mau deh buat bantuin jadi konsultan aja lah, konsultan gitu ya. Bantuin jadi konsultan. Nanti mungkin kita bisa cari tema yang menjual, mungkin yang orang-orang itu mau tertarik untuk baca, tapi konteksnya Rusia. Dan menurut saya ini Rusia itu selalu jadi hal yang cukup menarik lah untuk bagi pembaca di Indonesia. Tinggal cari cari tema besarnya, misalnya membahas kayak hal-hal yang persepsi salah dari orang-orang di Indonesia tentang Rusia. Yang itu kemudian jadi kayak angle-nya misalnya persepsi salah yang coba dibenarkan, dan kemudian mungkin dikasih konteks yang realnya seperti apa. Jadi semacam antologi untuk semacam orang Indonesia yang memotret Rusia dengan kacamata orang Indonesia gitu. Jadi seperti memotret Rusia pakai kacamata orang Indonesia. Dan yang lebih menarik biasanya orang selalu pengen tahu itu budaya, kemudian baik budaya yang tradisional maupun yang modernnya ya, karena mungkin orang jarang dapat insight yang update tentang Rusia hari ini itu seperti apa sih, komparasi mungkin dengan Rusia di masa lampau. Bisa tentang apa saja, bisa tentang budaya, bisa tentang tradisi, bisa tentang anak mudanya gitu kan. Anak muda Rusia lagi banyak lagi ngapain nih?
lagi demam TikTok juga misalnya seperti orang-orang seperti anak muda di Indonesia gitu kan. Kemudian kulinernya, sejarah kuliner itu ada tema kuliner itu tema yang masih disukain sama orang Indonesia. Bahkan sejarah kuliner itu juga di Indonesia tuh banyak buku-buku tentang sejarah makanan dan sebagainya. Itu dibeli gitu. Karena saya termasuk orang yang suka sejarah kuliner juga gitu kan. Atau mungkin juga misalnya tentang kota-kota di Indonesia di Rusia yang yang masyarakatnya mayoritas adalah masyarakat Muslim. Bagaimana cara mereka itu menjalani hari-hari mereka misalnya di sana gitu. Jadi kayak semacam itu. Jadi kayak slice kehidupan, slice of life kehidupan masyarakat Rusia yang dipotret dari sudut pandang orang Indonesia yang sedang ada di sana. Itu saja sih sebenarnya menarik, asal kita nemu angle yang menarik. Seperti contoh tadi buku yang tadi saya kasih lihat, ini New York Bakery. Ini sebenarnya buku tentang Korea. Jadi kumpulan cerpen tentang Korea. Tapi para penulisnya ini memotret Korea dari bukan K-pop-nya, tapi dari kehidupan sehari-hari dan dari hal-hal kecil yang yang bagi orang Korea itu Korea banget. Tapi bagi kita mungkin enggak gitu, karena kita nggak tahu bahwa bagi orang Korea yang dibilang Korea itu adalah ini itu gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya nanti mau ada bikin project bersama, bagus banget, nanti saya bisa bantu untuk menerbitkannya juga gitu kan. Nanti kita bisa bahas dari awal sampai akhir mungkin nanti setelah ini gitu kan follow up-nya. Nah kemudian untuk yang skripsi tadi itu pun juga sama. Jadi sebenarnya kalau misalnya di sini ada skripsinya yang menarik, tema-tema yang menarik, mungkin bisa ngobrol dengan saya, mungkin lepas dari ini bisa diskusi, mungkin saya bisa ngasih masukan dari skripsi dari tesisnya atau dari disertasinya, apa yang nantinya bisa dikembangkan untuk menjadi buku bagi pembaca umum gitu kan. Nanti itu memang butuh elaborasi dan butuh diskusi yang agak lebih lama begitu ya. Kemudian tadi Munadil nanya tentang digital. Sebenarnya gini, kalau berbicara tentang digital, kalau kita bilang orang Indonesia itu belum terlalu mau baca digital kok. Orang Indonesia tuh masih maunya baca buku fisik. Makanya perkembangan penjualan e-book di Indonesia itu 5 tahun terakhir ini cuma di bawah 4%. Karena orang Indonesia tuh maunya di gadgetnya bukan baca buku, tapi baca gosip-gosip di pernetizenan itu ya. Yang maunya tuh baca berita-berita cepat, baca gosip-gosip. Tapi kalau disuruh baca buku itu nggak mau, orang dewasanya ya. Tapi justru anak-anak mudanya tuh baca buku di gadget mereka. Lewat aplikasi-aplikasi, lewat platform-platform membaca buku seperti Wattpad dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau saya terus terang beli e-reader, beli Kindle itu karena memang buat traveling. Daripada saya biasanya kalau traveling tuh suka bawa buku sampai berapa gitu kan, lama-lama ya berat juga gitu. Ya udah saya beli Kindle aja biar lebih ringkas gitu kan. Memang kalau di Kindle tidak bisa menerjemahkan secara utuh sih, tapi paling nggak kalau kita nemu ada kosakata yang kita nggak ngerti, itu bisa langsung diterjemahin. Jadi itu yang agak lebih gampang sih. Kalau baca apalagi kalau baca jurnal, buku ilmiah, kalau saran saya lebih pakai Kindle itu lebih enak karena itu tadi bisa langsung ada terjemahannya gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih gampang lagi ya udah masukin ke Google Translate. Jadi udah langsung keluar gitu kan jawabannya. Iya. Itu. Saya sudah menjawab semua belum, Munadil, atau ada yang kelupaan? Bisa kita follow up lah setelah ini proyek menulis bersamanya. Ya, sudah buka puasa belum tuh? Oh iya Pak, baru azan. Ya mudah-mudahan kita lanjutkan nanti silaturahminya Mbak Mutia. Ya. Karena kita juga sedang sudah berdiskusi untuk membuat buku tentang Islam di Rusia. Mudah-mudahan ini juga bisa kita kerjasamakan nanti. Mohon bantuan. Ya, Pak. Saya sendiri ingin membuat buku tentang bagian dari skripsi saya, tesis saya, mengenai peran Rusia dalam perjuangan pembebasan Irian Barat. Saya kira cukup menarik kali ya itu ya. Karena tidak banyak yang tahu. Itu, Pak. Aha. Terima kasih. Nanti kita tindak lanjuti. Jadi kan buku. Insya Allah atas dukungan teman-teman ini. Terima kasih. Iya.
Oke, baik Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sudah waktunya kita harus berpisah. Ya, kalau dibilang sangat sayang sekali karena diskusinya sangat menarik dan, memicu kita untuk nulis 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 dan nulis. Satu kata yang bisa saya dapat dari Mbak Mutia itu adalah mau. Jadi mau menulis aja dulu, hasilnya nanti, mau hasilnya kayak gimana, yang penting mau dulu gitu. Nah, kalau untuk Mbak Mutia sendiri apakah ada kata-kata penyemangat buat kita agar tetap mau nulisnya itu, Mbak, gitu? Silakan, ini kata terakhir. Bukan kata terakhir habis itu enggak lagi ya, maksudnya untuk sesi ini gitu. Tadi Bu Nadia sempat menyebut salah satu judul buku yang sebenarnya sedang saya terjemahkan untuk saya terbitkan di penerbit saya, The Future is Asian. Karena memang itu dari buku itu membuka. Oh, dirimu ya? Wah. Itu membuka apa ya? Membuka, jadi mengingatkan kita lagi bahwa sumber daya manusia di Indonesia itu apa ya, luar biasa sekali gitu. Jadi jangan merasa minder bahwa aduh kalau dibandingkan sama penulis luar gimana ya, kurang bagus apa enggak, kalah bagus apa enggak gitu kan. Saya yakin sih pasti Bapak Ibu sekalian di sini punya potensi untuk bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa itu tadi gitu kan. Tinggal ya itu tadi, kembali lagi seperti Ade Irma bilang, mau apa enggak gitu kan, mau mulai nulis apa enggak gitu. Jadi ya udahlah, mulai aja dulu gitu kan. Iya. Baik, terima kasih untuk Mbak Mutia dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktu, dan mohon maaf Mbak Mutia tadi mungkin karena delay beberapa menit sehingga kita juga selesainya juga delay, mohon maaf, dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini barokah dan tidak silaturahminya tidak sampai di sini saja tapi continue, kalau bisa sampai ke jannah insyaallah. Nomornya Mbak Mutia, siapa tahu ada yang mau japri langsung gitu kan. Oke, boleh aku taruh di chat ya. Ya, nah, IG-nya juga. Dilanjutkan. Mau buka puasa dulu tuh, Mbak Mutia itu. Iya, untuk Mbak Mutia terima kasih, selamat berbuka puasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kesalahan adalah milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Mbak Mutia. Terima kasih untuk semuanya. teman-teman. Mari Pak. Terima kasih untuk teman-teman juga. Kita akan. Terima kasih banyak. Selamat Terima berbuka kasih puasa, Mbak Mutia, ibunya. Mbak Mutia. Mbak, mau live juga nggak apa-apa Mbak, buat buka. Ya, saya izin live ya Pak. Bapak Ibu, Oke. terima kasih semua atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada usul menarik dari Rizky tadi mengenai belajar baca cepat. Saya kira next webinar kita bisa jadwalkan untuk bagaimana bisa belajar cepat ini. Tinggal kita cari siapa yang sebagai narasumbernya ini. Karena saya nggak tahu, saya mungkin sama teman-teman ada yang menghadapi masalah dengan saya, itu tidak bisa baca cepat. Dan ini sangat helpful untuk Pak, cepat. Saya saking malasnya baca Pak, maksudnya malas baca cepat itu, saking nggak bisanya gitu ya. Saya baca yang singkat-singkat aja Pak. Dan betul-betul yang diajarkan nanti yang basicnya dulu. Jadi kalau bisa bertahap. Jadi tidak bisa satu session. Itu ada, tapi bayar. Di Indonesia tuh ada misalnya Hypno Reading atau apa. Iya. Nah, bayar dan mahal. Saya nggak tahu sih kalau mau misalnya murah, banyak sebenarnya di YouTube tuh udah speed reading dan lain sebagainya. Tapi kalau mau ikut pelatihan baca cepat itu ada. Tapi saya jujur kalau saya nggak punya belum tahu ya rekomendasi siapa materi. Saya juga pernah nyari tahu tuh ada ya pelatihan baca cepat juga. Tapi itu bayar juga gitu. Kalau mungkin untuk kayak gini agak ya saya belum tahu sih. Tapi mungkin kalau ada teman-teman referensi orang ya boleh aja. Mas Nur Rahim silakan. Saya juga belum punya referensi untuk yang baca cepat kecuali tadi. Kalau saya pernah juga ikut pelatihan, cuma ya bayar kitanya. Tapi itu nggak produktif menurut saya. Memang mazhab saya sama kayak Mbak Mutia tadi, kalau baca dari awal sampai akhir pelan, terus baru menuliskan. Tapi memang gitu. Jelas bukan speed reading yang banyak di apa namanya.
bukan speed reading mungkin membaca satu halaman dalam waktu 1 menit mungkin ya. Tapi mungkin ada trik-trik yang mempercepat kita bisa membaca gitu. Tidak sampai seperti itu. Saya gitu. pernah baca ada teori, mungkin bisa di Google, apa ya, kalau nggak salah Blitzkrieg speed reading gitu. Blitzkrieg itu kayak ininya Jerman ya, speed reading tuh kayaknya di Google ada. Jadi kayak misalnya kita baca, misalnya ini 1 halaman gitu, kita baca di tengah-tengahnya aja gitu. Nah terus kayak tengah-tengah tulisannya itu inti dari semua tulisan, ada yang kayak gitu. Tapi lagi-lagi agak susah sih, saya pernah nerapin kayak gitu juga nggak maksimal dapat apa yang kita baca, terutama kalau baca yang literatur asing ya. Kalau literatur Indonesia mungkin ya intinya sih sering bacaan yang berat aja, kayak misalnya Yoval tadi kan di-mention tuh, itu buku wajib tuh untuk sekarang. Kalau saran saya teman-teman yang mau baca berat, trilogi Yoval hari ini tuh wajib dibaca tuh, karena konteksnya kekinian banget. Dan kayaknya mau diundang di webinar di Rusia juga deh, ada iklannya gitu. Di Rusia mau ada ngundang beliau itu Profesor Guy, asal Israel gitu. Jadi agak susah, Pak. Kalau saya kira kita tidak akan targetkan seperti misalnya Presiden Kennedy yang bisa membaca secepat seperti tadi ya. Yang kita mempercepat apa yang sudah kita lakukan sekarang ini aja. Jadi tidak harus cepat seperti yang ditawarkan di YouTube bisa membaca sampai 1 halaman 1 menit seperti itu gitu. Mungkin ada trik-trik lebih mempercepat, bukan jadi tidak sampai secepat yang dilakukan misalnya seperti tadi saya bilang Kennedy misalnya seperti itu. Oke. Kalau memang bisa kita temukan narasumbernya ya. Dan kalau memang misalnya bayar, tolong dicek aja berapa, siapa tahu ada harga Ramadan misalnya. Oke. Nanti Tapi bagusnya mah cari yang gratis aja, Pak, memang. Ya. Tapi ada pasti, siapa tahu ada Bu yang kenalannya atau siapa. Tapi saya belum punya kenalan yang bisa gitu. Nanti saya coba ini deh, saya ada teman saya juga dosen, dia udah cepat bacanya, mungkin bisa undang beliau juga jadi pemateri kali ya. Setelah Ramadan ini kan udah sesi terakhir, habis ini minggu depan ya. Kayaknya dia cepat bacanya gitu. Mudah-mudahan nanti saya tanya dia juga kalau bersedia, nanti mudah-mudahan ngisi nanti ya. Oke, terima kasih semuanya. Baik, Pak. Terima kasih, Adek. Ya, terima kasih juga Bapak. Ya, Terima kasih semuanya. Semoga sehat semua ya. Terima kasih, Amin. Mas Panca. Amin. Allahu Akbar. Mas Panca nggak pernah muncul kepalanya. Dia kalau nggak di shoot Metro TV dia nggak mau muncul dia. Iya, susah.